Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Bab 11-15. Sebenarnya, Liziran sudah bangun saat ini, tapi tidak mengeluarkan suara. Dia menatap Ye Junlin dengan aneh. Dia benar sekali. Keluarga Li sangat ingin mengundangnya kembali. Mengapa, ketika dia mendengar bahwa Ye Junlin meminta kakeknya untuk menjemputnya sendiri, Liziran ketakutan, dan tanpa sadar menarik lengan Ye Junlin. Li Tianhao selalu agung dan agung. Bagaimana dia bisa mengundangnya secara langsung? Dengan melakukan ini, Ye Junlin membuatnya marah. Oke, lupakan saja jika Li Tianhao tidak mengundangmu secara langsung, tutup. Ye Junlin menutup telepon. Li Ziki mendorongnya. Apakah kamu gila, berani meminta kakek untuk mengundangku? Jika kamu ingin aku mengatakan bahwa kita kembali sendiri, sepertinya ada sesuatu yang sangat penting. Lagi, 3, 2, 1, bel jingle. Benar saja, telepon Ye Junlin berdering setelah hitungan mundur selesai. Suara tak berdaya Li Wenhai datang, ayah setuju untuk menjemputmu. Beritahu aku alamatnya. Hotel Berman di kota universitas, di mana nomor kamarnya? Ye Junlin tersenyum, kamu tidak perlu tahu nomor kamarnya. Li Tianhao ada di sini. Kami akan turun sendiri. Ye Junlin melakukan ini untuk mencegah Li Tianhao tidak datang. Ah, kakek benar-benar datang. Li Ziran hidup di bawah bayang-bayang Li Tianhao sejak dia masih kecil, dan saat ini tubuhnya gemetar ketakutan. Kenapa kamu gugup? Dia ada di sini untuk mengundangmu kembali. Ye Junlin tersenyum. Li Ziran sangat ketakutan hingga dia melupakan ramalan Ye Junlin sebelumnya bahwa Li Tianhao akan datang untuk mengundangmu kembali secara langsung. Sekitar setengah jam kemudian, sebuah Mercedes-Benz diparkir di lantai bawah hotel. Li Tianhao muncul di depan mata. Oke, ayo turun. Li Ziran gemetar sepanjang waktu, meraih lengan Ye Junlin dan tidak melepaskannya. Ketika Li Tianhao melihat Li Ziran, dia tanpa sadar mengutuk, Li Ziran, kamu, oh, cepatlah mobil, kakek punya sesuatu yang penting untuk didiskusikan denganmu, masuk ke dalam mobil sekarang. Li Ziran tercengang saat melihat kakek yang ramah. Kapan kakek tersenyum padanya, di dalam mobil? Li Tianhao tidak menyebutkan betapa baiknya dia pada Li Ziran. Apakah kamu sudah mengerjakannya? Sekarang kesempatan telah tiba. Direktur Wu dari Biro Konstruksi Perkotaan memanggil Anda untuk menyampaikan rencana dan menjelaskan rencana perencanaan dan sebagainya. Kamu harus bekerja keras, kakek yakin kamu bisa memenangkannya. Dengan cara ini, Li Ziran yang bingung dikirim ke gedung kantor yang bertanggung jawab atas proyek tersebut. Waktunya sekitar pukul 7.50. Akhirnya Ye Junlin dan Li Ziki datang ke kantor. Direktur Wu Yong segera bangun ketika dia melihat Li Ziran, dan datang ke depan untuk menyambutnya. Nona Li ada di sini, duduk cepat. Apakah Nona Li dan pria ini sedang minum teh atau kopi? Aku akan minum teh, berikan kopinya. Ye Junlin duduk dengan murah hati. Li Ziran tercengang. Ini adalah Direktur Wu dari kantor manajemen kota dari Biro Konstruksi Perkotaan. Jangankan dirinya sendiri, bahkan Ye Jiansen dari keluarga Ye akan menundukkan kepalanya saat melihatnya. Dia sebenarnya begitu antusias dengan diri sendiri. Sikap itu seperti hampir berlutut. Apakah kamu mendengarku? Cepat dan buat pengaturan. Wu Yong berkata kepada sekretaris. Ayo, Nona Li, silakan duduk. Wu Yong berkata dengan hormat kepada Li Ziran. Duduklah, melihat Li Ziran tertegun, Ye Junlin menariknya untuk duduk di sampingnya. Teh dan kopi segera datang. Li Ziran memegang kopi dengan kedua tangannya, gemetar sepanjang waktu. Ye Junlin duduk bersila, terlihat seperti pria besar. Wu Yong berdiri di depan seperti seorang pelayan, penuh hormat. Dia bahkan tidak berani menatap Ye Junlin. Ini dia yang ada di legenda. Setelah Li Ziran bekerja keras untuk menenangkan diri, dia berdiri dan membagikan rencananya. Halo Direktur Wu, ini Li Ziki,
Dan ini rencanaku, silakan lihat, Wu Yong tersenyum. Nona Li, kami dapat yakin bahwa Anda tidak perlu membaca rencananya. Ahem. Ketika Wu Yong melihat mata Ye Junlin yang menakutkan, dia segera mengambil rencana itu dan mempelajarinya dengan beberapa pemimpin proyek. Li Ziran menjelaskan. Sekitar setengah jam kemudian, Wu Yong berdiri dan berkata sambil tersenyum, "Kami tidak melewatkan Nona Li sempurna. Kami mengevaluasi rencana dengan 95 poin. Kami telah mengubah beberapa detail, dan sekarang sempurna." Ye Junlin tersenyum. "Apakah itu berarti kami telah dipilih?" Wu Yong mengangguk dan berkata, "Sebanyak 33 perusahaan telah menerima tender untuk pemilihan utama. Skor Nona Li adalah yang tertinggi, dan kami telah memeriksa kemampuan perusahaan Huating dan Grup Li sebelumnya. Dan mereka pada dasarnya memenuhi syarat, sekarang kami hanya perlu melalui proses, dan kami dapat menandatangani kontrak dalam 3 hari. Li Ziran tidak mengerti. Ini. Dia sudah diperbaiki. Ye Junlin bangkit, menarik Li Ziran pergi, dan berkata, "Terima kasih." "Ah, jangan berani. Kamu harus melakukannya." Mendengar Ye Junlin mengucapkan terima kasih, Wu Yong sangat ketakutan hingga dia hampir berlutut. Bahkan di luar, Li Ziran sedang melamun. Selusin orang dari Li Tianhao segera berkerumun. "Ziran, bagaimana kabarmu? Kakek telah lulus pemilihan utama, dan skor saya tertinggi. 95 poin, Direktur Wu ingin saya datang ke sini untuk menandatangani kontrak dalam 3 hari, dan saya akan bertanggung jawab untuk pengembangan proyek ini. Tapi masih dalam prosesnya, dan hal-hal masih berlangsung, rahasiakan." Li Ziran awalnya ingin mengatakan bahwa dia akan mengembangkan proyek ini, tetapi melihat Li Ziran Tianhao, dia tanpa sadar mengubah nada suaranya. Oke, Ziran, kamu benar-benar kebanggaan kakek, kamu adalah pahlawan keluarga Li. Kata Li Tianhao bersemangat, yang lainnya juga sangat bersemangat. Bagaimanapun, ini adalah proyek bernilai miliaran dolar. Li Ziran merasa sedikit melamun, karena Li Ziran ingat, Li Tianhao hanya memujinya 2 kali. Pertama kali menikah dengan Ye Junlin, seorang pemula di pusat perbelanjaan, 6 tahun lalu. Pujian kali ini membuatnya merasa tidak nyata. Li Tianhao masih sedikit khawatir dan bertanya, "Ziran akan memberi kami proyek ini sekarang, cukup tanda tangani kontrak dalam 3 hari. Apakah Anda yakin?" Li Ziran mengangguk. "Kakek, saya yakin." "Oke, ini aku lega." Li Tianhao menghela napas lega. Setelah itu, Ye Junlin dan Li Ziran kembali ke rumah. Banyak orang dari Li Tianhao juga pulang. Li Wenhai menyeringai, "Ayah, saya tidak menyangka, benar-benar menang. Saya meminta seorang teman untuk bertanya kepada Sekretaris Direktur Wu dari Biro Konstruksi Perkotaan, dan memang benar, Li Tianhao tersipu. Baiklah, bagi saya ini acara yang luar biasa untuk keluarga Li." Zhang Song ragu-ragu untuk waktu yang lama, dan kemudian berkata, "Kakek, apakah Anda benar-benar ingin menyerahkan pengembangan proyek kepada Li Ziran? Saya khawatir ambisi serigala Ye Junlin akan hilang. Tidak ada hubungannya dengan kami saat itu." "Sudah." Li Tianhao tersenyum dan berkata, "Song, aku sudah memikirkannya sejak lama. Apakah kamu tidak mendengarkan apa yang baru saja aku tanyakan? Sekarang proyek telah dikonfirmasi untuk menjadi milik kita, kita hanya perlu menandatangani setelah 3 hari. Saat ini, nilai Li Ziran sudah digunakan. Sudah berakhir. Belum lagi. Dapatkah perusahaan Huating kecilnya mengembangkan proyek bernilai miliaran dolar? Anda pergi untuk menandatangani kontrak dalam 3 hari. Saya hanya memberi Li Ziran posisi nominal, dan saya tidak benar-benar berpartisipasi dalam pengembangan proyek." "Hahaha, kakek, kepindahanmu benar-benar bagus." Zhang Song tersenyum sinis, kembali ke rumah. Li Wenyuan dan Zhao Yalan memandang Ye Junlin dengan tak percaya. "Kamu menebaknya dengan benar. Ayah benar-benar datang untuk mengundang Ziran." "Ayah, kamu kalah taruhan ini." Ye Junlin tersenyum. "Tapi bagaimana proyek ini jatuh pada kita? Ada terlalu banyak perusahaan yang lebih kuat dari keluarga Li, kan? Kenapa tidak jatuh pada keluarga Li?"
Li Wenyuan tampak bingung. Bukan hanya dia, Li Ziran yang paling bingung. Ya, mengapa Anda harus menunjuk saya untuk menandatanganinya? Li Ziran berkedip, menunggu penjelasan Ye Junlin. Karena dia selalu merasa bahwa Ye Junlin berada di balik segalanya, dan apa yang dia katakan akan tercapai. Ye Junlin tersenyum, "Ziran, apakah kamu lupa, kami menghadiri perjamuan malam itu? Apa yang dikatakan Mayor Jenderal King Long di akhir?" Li Wenyuan segera berkata, "Begitu itu adalah Mayor Jenderal King Long, jika tidak, pikirkan tentang itu, siapa yang bisa memerintahkan Direktur Wu?" Li Ziran tersenyum canggung, "Saya pikir Mayor Jenderal King Long hanya mengatakannya dengan santai. Apa yang dikatakan orang besar itu harus disadari." Ye Junlin tersenyum. "Selama saya mengambil alih proyek ini, keluarga saya akan meningkat pesat. Yalan, kamu memasak meja yang bagus, dan saya ingin merayakannya." Li Wenyuan tertawa, mungkin karena suasana hati yang baik. Pasangan itu memandang Ye Junlin dengan lebih menyenangkan. Li Ziran berkata kepada Ye Junlin, "Jangan khawatir mencari pekerjaan, ikuti saja aku." "Baiklah, aku akan membantumu dengan baik." Dalam sekejap mata, 3 hari kemudian, Li Ziran berganti menjadi setelan kecil, dan bahkan Ye Junlin juga mengenakan setelan formal. Keduanya akan menandatangani kontrak. "Junlin, sebaiknya aku memberitahu kakek. Lagi pula, mereka sangat peduli dengan masalah ini." Li Ziran bertanya pada Ye Junlin, "Saya pikir itu tidak perlu. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan mereka." Kata Ye Junlin, "Aku masih akan memukul satu." Li Ziran menghubungi nomor telepon Li Tianhao. "Ziran, ada apa?" "Kakek, aku akan menandatangani kontrak sekarang. Jadi aku akan memberitahumu sesuatu." Oh, untuk masalah ini, kakak dan iparmu sudah pergi. Jadi kamu tidak perlu pergi. Jangan khawatir, mereka menandatangani atas namamu. Anda pergi bekerja di Huating. Anda tidak ingin khawatir tentang masalah ini. Bekerjalah dengan tenang." Segera Li Tianhao menutup telepon dengan tidak sabar. Li Ziran tercengang, dan hampir menjatuhkan telepon. "Ada apa?" Kakek berkata bahwa masalah ini tidak ada hubungannya denganku, dan seseorang telah menandatanganinya atas namaku, Li. Ziran menangis. Ye Junlin sangat marah saat mengetahuinya. Ternyata keluarga Li sama tidak tahu malunya dengan keluarga Ye. "Jangan khawatir, ini milikmu, dan tidak ada yang bisa mengambilnya." Suara Ye Junlin rendah. Ye Junlin berbalik dan mengedit pesan teks, yang dikirim langsung ke Direktur Biro Konstruksi Perkotaan. Saat ini, tempat penawaran, lusinan perusahaan duduk bersama, menunggu pengumuman hasil. Pengumuman akhir dibuat oleh Wakil Direktur Biro Konstruksi Perkotaan Wang Chengan. "Saya mengumumkan bahwa proyek Taman Ekologi Chengxi akan dikembangkan oleh perusahaan Huating di bawah grup Li." Setelah hasil Wang Chengan diumumkan, penonton gempar. Semua orang tidak mengerti bahwa Huating akan menang. Adapun perwakilan Huating, Zhang Song, Li Mengyu dan lainnya berdiri satu demi satu dan menerima ucapan selamat dari orang-orang di sekitar mereka. Perwakilan perusahaan keluarga pergi ke latar belakang untuk menandatangani perjanjian kontrak. Pada akhirnya, orang yang bertanggung jawab untuk menandatangani perjanjian itu adalah Direktur Wu Yong. Wakil direktur baru saja mengumumkan akhir. Di mana Nona Li Ziran?" Wu Yong mendongak dan melihat beberapa orang, dengan jijik di matanya. "Halo Direktur Wu, Ziran sedang sibuk dengan hal-hal lain, mari kita tanda tangani atas namanya." Kata Zhang Song sambil tersenyum. Li Mengyu menggema, "Direktur Wu, terlebih lagi, setelah hasil penawaran diumumkan, itu akan menjadi kita. Bukankah sama siapa yang akan menandatangani?" Wu Yong mencibir, "Itu berbeda. Misalnya, jika saya bertanya, Anda mewakili Li Zinonaki datang untuk menandatangani kontrak, apakah Anda ingin menandatangani namanya, atau nama orang lain?" "Saya," Li Mengyu ragu-ragu, "mereka pasti tidak berniat menandatangani nama Li Ziran. Bukankah itu akan diwarnai dengan plum? Mereka ingin menandatangani nama Li Tianhao."
Lee Songkui berkata, ngomong-ngomong, Direktur Wu mungkin tidak mengerti bahwa meskipun grup Lee kami terbagi menjadi banyak perusahaan, Ketua Dewan adalah Tuan Lee Tianhao, yang memiliki kepemilikan saham mutlak semua perusahaan. Kontrak ditandatangani oleh Tuan, nama Lee Tianhao adalah tapi, ini juga disetujui oleh Li Ziran. Wu Yong menggelengkan kepalanya, itu tidak diperbolehkan, kami menunjuk Li Ziran, dan saya tidak tahu siapa Li Tianhao. Tapi karena Anda mengatakan Nona Li Ziki setuju, maka saya akan menelepon dan bertanya, selama dia setuju, saya juga setuju. Melihat Wu Yong akan menelepon, Zhang Song dan ketiganya langsung panik. Di mana Li Ziran setuju? Mereka bahkan tidak bertanya. Setelah menjawab telepon, Wu Yong bertanya langsung, Nona Li Ziki, apakah Anda setuju bahwa orang lain akan menandatangani kontrak atas nama Anda dan menandatangani nama Tuan Li Tianhao? Mendengar pertanyaan Wu Yong, Li Ziran segera mengerti apa yang sedang terjadi. Jika saya setuju, mulai sekarang, proyek ini tidak ada hubungannya dengan saya. Tapi jika kau bilang tidak, kurasa kakek akan membenci dirinya sendiri sampai mati. Ini baginya untuk memilih antara Li Yi dan kakek, lebih besar dari. Aku setuju. Li Ziran ragu-ragu untuk waktu yang lama, tapi dia masih ingin setuju, tapi Ye Junlin menyambar teleponnya. Aku tidak setuju, mereka bahkan tidak menelepon. Ada apa? Paling buruk, aku tidak menginginkan proyek ini, dan aku ingin menjadi siapapun yang aku inginkan. Ye Junlin bertanya dengan ragu. Setelah menutup telepon, wajah Direktur Wu menjadi gelap. Dia menatap Zhang Song dan yang lainnya. Beberapa orang yang menyadari masalah itu menundukkan kepala, tidak berani menatap Direktur Wu. Sudah lama saya katakan bahwa proyek ini harus diselesaikan oleh Mas Li Ziran dari awal hingga akhir, tidak ada orang lain yang dapat menggantikan saya. Jika Anda melakukan ini, saya harus berubah. Ada begitu banyak orang yang dapat melakukannya, proyek ini sudah selesai. Saya beritahu Anda, jika Anda ingin melakukan proyek ini, segera cari Nona Li Ziran untuk menandatangani kontrak, jika tidak, kami akan menganggap Anda menyerah. 3 dari mereka melarikan diri seperti orang gila. Apa, Li Ziran diperlukan? Saya pikir siapapun bisa pergi setelah menandatangani kontrak. Li Tianhao tercengang saat mengetahuinya. Li Wenhai bertanya dengan heran, apa yang harus ayah lakukan sekarang? Benarkah Li Ziran akan mengambil alih proyek ini? Ziran masih sangat patuh. Apa yang saya katakan adalah, beri mereka sedikit rasa manis pada saat itu. Lagi pula, bahkan perusahaan kecil Huating tidak mampu membeli proyek ini, dan dia masih membutuhkan bantuan kita, kata Li Tianhao. Namun, masalah kakek sekarang adalah bagaimana membuat Li Ziran menandatangani. Ini adalah yang kedua kalinya terjadi. Seseorang bertanya, Li Tianhao mencibir dan berkata, HMPH, aku akan menjemputnya sendiri, bisakah dia tidak pergi, telepon dia dulu. Setelah panggilan dilakukan, Ye Junlin yang menjawab, kamu tidak perlu datang, kami sibuk. Setelah berbicara, Ye Junlin langsung menutup telepon. Semua orang di keluarga Li tercengang. Li Ziran mungkin setuju. Tapi ada Ye Junlin di sebelahnya, selalu buruk. Apa yang harus kita lakukan? Mungkin Ye Junlin menghilang bersama Li Ziran lagi. Jika kita tidak dapat menemukannya di sore hari, Direktur Wu akan berpikir bahwa kita otomatis abstain. Sedikit cemas, HMPH, dia mengancamku, dia ingin bernegosiasi denganku. Li Tianhao berkata dengan marah. Setelah Li Tianhao memutar telepon, dia berkata dengan marah, kamu Junlin, apa maksudmu? Apakah kamu tidak menginginkan proyek ini? Ye Junlin mencibir dan berkata, ya, itu tidak ada hubungannya dengan kami. Bukankah kamu hanya ingin membuat klaim kosong? Kami tidak menginginkan proyek ini lagi. Mendengar ini, Li Tianhao segera melunakkan nadanya, Junlin, kakek tidak punya niat lain, kamu bisa membawa Ziran untuk menandatangani kontrak. Mulai sekarang, Ziran akan bertanggung jawab penuh atas pengembangan proyek ini, yang juga merupakan niat Direktur Wu. Saya khawatir Ziran akan dikucilkan kapan saja, hei.
Junlin, bisakah kamu memberitahuku syaratnya? Bagaimana saya bisa membuat Ziran menandatangani? Meskipun Li Tianhao sangat marah sehingga dia tidak bisa menahannya. Ketentuan Pasal 1, proyek ini sepenuhnya dikembangkan oleh perusahaan Huating, dan perusahaan lain dalam grup Li tidak diizinkan untuk berpartisipasi secara langsung. Pasal 2, perusahaan Huating dipisahkan dari grup Li dan menjadi perusahaan independen. Namun, anak perusahaan Ran setuju, beberapa proyek pengembangan akan diserahkan kepada Anda, dan jika Anda punya uang, semua orang bisa mendapatkan uang bersama. Selama Anda menyetujui dua hal di atas, saya akan segera mengambil Ziran untuk menandatangani kontrak setelah Ye Junlin selesai berbicara. Li Tianhao hendak meledak. Maksud Ye Junlin, Li Ziran harus benar-benar terpisah dari keluarga Li. Proyek ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Li di masa depan. Keluarga Li menginginkan bagian dari kue itu, berkat amal Li Ziran. Tetapi pada titik kritis, lebih baik menandatangani kontrak terlebih dahulu. Dia harus makan potongan daging ini. Oke, aku janji. Lebih besar dari Li Tianhao menarik napas dalam-dalam, hanya setuju saja tidak cukup, kamu harus segera melalui formalitas. Ye Junlin berkata sambil tersenyum, kamu. Li Tianhao berharap dia bisa mengupas Ye Junlin menjadi kram. Dia tidak memberikan waktu untuk penundaan. Oke, saya akan membiarkan seseorang melakukannya. Hanya dalam 3 jam, Li Tianhao menyelesaikan semua prosedurnya. Perusahaan Huating benar-benar terpisah dari grup Li, dan menjadi perusahaan Li Ziran dengan hak penuh. Baiklah, sekarang ayo tanda tangani. Ye Junlin membawa Li Ziran ke tempat penawaran dan berhasil menandatangani kontrak dengan Direktur Wu. Li Ziran selalu dalam mimpi, dan mengembangkan sendiri proyek bernilai miliaran dolar. Dari bangkrut hingga mengambil alih proyek sebesar itu, Li Ziran bahkan tidak berani memikirkannya. Tanda tangani kontrak. Li Tianhao dan sekelompok besar orang bercampur dengan suka dan duka. Apakah Ye Junlin terlalu kejam? Hampir memotong semua jalan kita. Kata Li Wenhai, mengapa? Bisakah Li Ziran membiayai proyek ini sendiri? Jika bukan karena latar belakang keluarga Li kami, bagaimana dia bisa menandatangani kontrak? Ya, dia mengambil semuanya sendiri, kami tidak menerimanya. Li Songkui, Li Mengyu setiap orang memiliki wajah yang tidak seimbang. Li Wenfei tersenyum, jangan khawatir, kita masih bisa mendapatkan proyek ini. Bahkan jika perusahaan Huating dipisahkan, ayah masih memiliki 30% saham. Belum lagi proyek 1 miliar ini dapat dikembangkan dengan santai. Sumber daya manpower finansial tidak dapat kurang sama sekali. Bagaimana Huating kecil bisa dimungkinkan? Li Songkui juga langsung tersenyum. Ya, perusahaan Huating hampir bangkrut sekarang, dan masih berutang uang kakek untuk mengembangkan proyek. Dari mana mereka mendapatkan dana? 1 sendon, kamu tidak punya uang. Kamu tidak perlu memikirkan Ye Junlin sebagai orang yang tidak berguna. Dan Li Ziran tidak memiliki koneksi. Mengapa kamu tidak meminta kami untuk berinvestasi? Hahaha. Li Wenhai berkata sambil menyeringai, ayah, saya pikir kita harus menekan mereka. Sedikit tekanan, dapatkan 2,8 juta kembali dulu, Li. Tianhao tertawa, anakku, kamu memiliki pikiran yang buruk, tetapi metode ini akan berhasil. Songkui, kamu akan meminta uangnya sebentar lagi. Li Wenyuan dan Zhao Yalan sudah mendapat kabar. Keduanya diliputi kegembiraan, makanan yang dibuat khusus dan menunggu Ye Junlin dan yang lainnya. Meskipun menandatangani kontrak besar, Li Ziran tidak senang. Ibu dan ayah, kakek benar-benar tersinggung sekarang, kakek dan yang lainnya mungkin membenci kita sampai mati. Kata Li Ziran, Li Wenyuan berkata, jangan pedulikan mereka, kami selalu menjadi yang terendah dalam keluarga, kakekmu tidak pernah melihat kami, kali ini kita harus melakukan sesuatu yang terkenal, biarkan kakekmu melihatnya. Bekerja keras, Li Wenyuan berkata kepada Ye Junlin, Junlin, meskipun kamu tidak memiliki banyak pujian atas kejadian ini, tetapi keberuntungan keluarga kita tampaknya membaik setelah kamu kembali. Ayo, mari kita minum, sama seperti Li.
Wen Yuan ketika anggur yang baik dibawa keluar, Li Songkui datang. Paman ketiga dikirim oleh kakek saya, ini adalah Iou. Tolong bayar kembali 2,8 juta hutang paman ketiga. Li Songkui menjelaskan niatnya. Ledakan ketiga Li Wen Yuan merasa seolah-olah mereka telah dihantam petir dari biru, dan pikiran mereka menjadi gila. Li Songkui tersenyum, kakek berkata, dia ingin membuat janji seorang ahli asing menemui dokter, dan sekarang dia tidak punya uang. Jadi saya hanya bisa meminta Anda, paman ketiga, untuk membayarnya kembali. Situasinya sedikit mendesak, dan harus dikembalikan dalam 3 hari. Kalau tidak, penyakit kakek akan lebih serius. Li Songkui pergi, tetapi menuangkan sebaskom air dingin ke Li Ziran dan yang lainnya. Mereka bertiga sama dengan terong yang dipukuli oleh Suang. Ye Junlin bertanya, ada apa? Li Ziran menggigit bibirnya dan berkata, tidak ada uang, baik perusahaan maupun keluarga tidak punya uang, tidak lama setelah perusahaan beroperasi, bahkan tidak ada 0,5 juta di rekening, sedangkan untuk keluarga, apalagi, saya bahkan hampir tidak mampu membayar uang sekolah adik saya. Li Ziran juga memiliki adik laki-laki yang belajar di luar negeri. Ketika dia membutuhkan uang, dia menghabiskan uang keluarga. Li Wen Yuan menghela nafas, aku tahu ayah tidak bisa melupakannya begitu saja, aku tahu. Kali ini dia akan membunuh kita sampai kita mengembalikan uangnya. Wajah Li Ziran malu, ini bukan hanya tentang mengembalikan uang, pengembangan proyek juga membutuhkan dana, dan kami bahkan tidak memiliki dana awal untuk memulai proyek. Hal ini diperlukan untuk menarik investasi, tetapi juga sangat sulit. Pada saat itu proyek dapat ditunda, dan pihak lain akan memutuskan kontrak. Benar, kami telah diperingatkan oleh bank sekarang bahwa kami tidak dapat meminjam sepeser pun lagi. Li Wen Yuan hampir menangis. Lagi pula, masalah terbesar yang dihadapi keluarga Li sekarang adalah uang. Selama kamu punya uang, kamu bisa menyelesaikan semuanya. 1 sen sulit bagi seorang pahlawan. Terlebih lagi, sekarang bukan 1 sen pun. Li Wen Yuan melanjutkan berkata, saya sudah menebaknya. Rutinitas kakek Anda akhirnya memaksa kami untuk meminjam uang untuk menemukan mereka untuk diinvestasikan, dan pada akhirnya benar-benar memberi mereka proyek tersebut. Li Ziran berkata tanpa daya, ini benar-benar tidak mungkin. Ayo menyerah saja dan serahkan pada kakek. Perusahaan Huating ada di tangan sekarang. Mari kita selangkah demi selangkah. Ye Junlin berkata, mengapa kamu menyerah? Saya akan memecahkan masalah uang. 2,8 juta bukan masalah. Semua orang memandang Ye Junlin dengan curiga. Apa, kamu akan menyelesaikan masalah uang? Kamu baru saja keluar dari penjara. Apakah kamu punya uang? Pikir ada jalan? Ye Junlin memiliki kartu di tangannya, dan dia tidak tahu berapa banyak uang yang dimilikinya. Jangan memaksakannya, jangan melakukan sesuatu yang tidak biasa, ini benar-benar tidak mungkin, kita biarkan saja. Li Ziran menatap Ye Junlin dengan cemas. Saya takut dia akan melakukan sesuatu yang ekstrim. Jangan khawatir, biarkan aku yang menangani masalah ini. Ye Junlin memegang tangannya. Keesokan harinya, Ye Junlin pergi sendirian. Begitu saya sampai di persimpangan, sebuah Maybach berhenti di samping saya. Mayor Jenderal King Long turun dari mobil dan menyambut Ye Junlin ke dalam mobil. Bagaimana kabar keluarga Ye baru-baru ini? Apakah ada yang ingin meminta maaf? Tanya Ye Junlin. Mayor Jenderal King Long menggelengkan kepalanya. Tidak ada seorang pun di keluarga Jenderal Ye yang bertobat. Rasa dingin muncul di mata Ye Junlin, kita harus memberikan sedikit tekanan. Setelah tiba di bank, Ye Junlin menarik 5 juta uang tunai dalam satu pergi. Ini membuat staf bank ketakutan, terutama pria yang berdiri di samping Ye Junlin, mengenakan seragam militer dan membawa bintang di pundaknya. Itu adalah Jenderal Besar, Liu Honyi, manajer umum kantor pusat Bank Suzhou, datang untuk melayani secara pribadi. Pada akhirnya, dia dan Shen Huamo, seorang wanita jangkung dan langsing dengan wajah yang baik, membantu keluar dari saluran VIP dengan membawa uang.
Shen Huamo mau tidak mau melihat lagi Ye Junlin, merasa sedikit akrab. Identitas orang ini sangat menakutkan, bahkan CEO kami hampir berlari ketakutan. Setelah mengirim keduanya pergi, Liu Honyi tersentak. Shen Huamo bertanya dengan curiga, apa identitas manajer Liu, yang di sebelahnya mengenakan seragam militer adalah pejabat yang sangat besar, bukan? Liu Honyi berbisik, itu adalah Mayor Jenderal yang sebenarnya, biarkan Mayor Jenderal menjadi miliknya rombongan pikirkan tentang karakternya. Kurang dari BR lebih besar dari Shen Huamo menarik napas dalam-dalam. Jadi jangan sebutkan semuanya hari ini, rahasiakan. Shen Huamo mengangguk, aku mengerti itu, siapapun yang bertanya akan mengatakan itu pinjaman, dan kamu dapat membuat tanda terima atau semacamnya. Dimengerti, pada malam hari, ketika Ye Junlin pulang dengan membawa 5 kotak uang, ketiganya Li Wenyuan tercengang. Mereka menghitungnya 3 kali dan yakin jumlahnya 5 juta. Dari mana kamu mendapatkan begitu banyak uang? Mungkinkah itu riba? Li Ziran ketakutan. Apa riba? Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Bagaimanapun, aku dapat menemukan uang, jadi mari kita selesaikan kebutuhan yang mendesak. Kata Ye Junlin, ya, mari kita selesaikan masalahnya dulu. Li Wenyuan juga berkata. Li Ziran bertanya dengan curiga, tapi 2,8 juta sudah cukup, apa yang kamu lakukan dengan 5 juta? Kakak ketiga bertindak cepat kali ini, kamu menghabiskan banyak uang untuk mengumpulkan 2,8 juta yuan bersama. Ini benar-benar memalukan bagimu. Kupikir itu tidak cukup, Li Wenhai mencibir. Li Wenyuan memelototinya, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Bagaimanapun, saya telah mengumpulkan 2,8 juta, dan saya dapat membayarnya kembali. Tetapi Li Wenhai mengubah topik pembicaraan dan mencibir. Siapa bilang itu 2,8 juta? 10.000? Apakah Anda tidak perlu menghitung bunga selama beberapa hari? Ini IOU. Jika Anda menghitung bunganya, jumlahnya sekitar 5 juta yuan, dan Anda dapat menagih Anda 5 juta yuan. Apa? 5 juta? Kapan menjadi 5 juta? Riba tidak begitu menakutkan. Li Wenyuan dan Li Ziran tercengang. Zhao Yalan bahkan berkata, ketika ayah saya setuju, dia meminjamkan kami tanpa syarat, bagaimana mungkin ada bunga? Anda, tetapi semua orang dalam bisnis. Jadi jangan bawa kasih sayang keluarga ke sini. Jika Anda tidak membaca IOU dengan cermat, apa yang dapat saya lakukan? Li Ziran dan Li Wenyuan mengambil IOU dan menghitungnya, dan memang ada minat. Mereka akhirnya tahu alasan mengapa Ye Junlin membawa 5 juta. Namun, IOU ini jelas telah diubah. Kakek memperlakukan dirinya sendiri seperti ini. Saya tidak hidup sebaik orang luar, air mata Li Ziki langsung jatuh. Li Wenyuan juga sangat sedih, itu ayah kandungnya. Beraninya kamu menggunakan cara tercela untuk menghitung dirimu sendiri. Apa, jangan mengakuinya? Tidak apa-apa jika kamu tidak mengakuinya, aku akan menuntutmu. Li Wenhai mencibir. Akui, kenapa kamu tidak mengakuinya? Bukankah itu 5 juta? Ambillah. Pada saat ini, Ye Junlin meletakkan 5 kotak uang di depan Li Wenhai dan yang lainnya. Setelah Li Wenhai dan yang lainnya memeriksanya, mereka tertegun. Uang itu nyata, dan jumlahnya tidak buruk. Tepatnya 5 juta. Ye Junlin membuat video, merekam adegan pembayaran kembali uang dan merobek IOU. Dari mana kamu mendapatkan 5 juta itu? Li Wenhai akan meragukan hidupnya. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu, pergi saja. Ye Junlin mengecam semua orang ini, di rumah Li Jiazu. Semua orang melihat 5 juta yuan di atas meja dan tercengang. Dari mana uang itu berasal? Mungkinkah keluarga Li Ziran bangkrut dan mengumpulkan 5 juta yuan untuk mencegah kami menyentuh proyek 1 miliar yuan? Semua orang tercengang. Saat ini Li Wenfei ada di sini. Ayah, aku tahu, 5 juta yuan dipinjam oleh Ye Junlin, dia tampaknya memiliki beberapa real estate tak terlihat yang dapat digunakan sebagai jaminan. Kata Li Wenfei. Li Tianhao bertanya dengan serius.
Apakah Anda yakin tentang masalah ini? Iya, orang yang bertanggung jawab atas bisnis ini adalah Mesen Huamo, seorang eksekutif senior dari kantor pusat Bank Suhang. Saya menghubunginya melalui suatu hubungan, dan dia secara pribadi mengakui bahwa itu adalah seorang wanita bernama itu dipinjam dari Ye Junlin. Saya menghabiskan 100.000 yuan untuk mendapatkan selembar kertas untuk menjelaskannya. Setelah Li Tianhao mengambil slip itu, dia memastikan bahwa itu benar. Haha, meminjam uang, biarkan saya melihat bagaimana dia akan mengembalikannya. Masalah terbesar adalah bagaimana mengembangkan proyek ini. Pada akhirnya, Anda harus memohon kepada kami. Selesaikan masalah sebesar itu. Li Ziran merasa tidak nyata. Mereka baru saja menerima kabar dari keluarga Li bahwa Ye Junlin telah meminjam uang untuk semua ini. Li Ziran sangat tersentuh, berpikir tentang membayar kembali uang. Kita harus mendapatkan investasi secepat mungkin dan memulai proyek. Tapi ini masalah besar. Jika kita ingin mengembangkan proyek ini, kita membutuhkan banyak investasi. Menurut anggaran Li Ziki, 30 juta startup dana dibutuhkan di awal, dan tindak lanjut Anda membutuhkan setidaknya 70 juta atau lebih. Li Wenyuan juga mengatakan itu terlalu sulit. Apakah kamu punya ide? Li Ziran menatap Ye Junlin dan bertanya. Ye Junlin tersenyum, ayo pergi ke perusahaan besar, ayo coba satu persatu, proyek ini sangat gemuk, dan pasti ada perusahaan yang mau. Li Ziran mengangguk, aku tahu. Tapi aku takut itu beberapa perusahaan akan setuju ya. Tapi untungnya terlalu banyak, mereka pasti akan memiliki klausul tuan. Cobalah, mungkin ada beberapa orang yang tidak menginginkan keuntungan dari investasi langsung. Ye Junlin tersenyum cerah, bagaimana mungkin? Li Ziran sangat curiga, mengenai investasi. Sebenarnya itu adalah perkataan Ye Junlin. Li Ziran tiba-tiba berkata, ngomong-ngomong, jangan khawatir. Saya akan mengembalikan 5 juta. Saya berharap mendapatkan investasi secepat mungkin. Tapi kamu juga harus membayar kembali uangnya. Selain itu, apa yang harus kamu bayar kembali? Kamu tidak punya uang di tanganmu. Li Ziran mengatakan ini, dan Ye Junlin mengangguk. Setelah proyek ini menghasilkan uang, saya berencana membeli rumah. Tidak cocok bagi kami untuk tinggal bersama orang tua kami. Li Ziran berencana membeli rumah. Apa yang dipikirkan Ye Jun? Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, apakah kamu masih ingat ruang pernikahan kita? Ingat, itu adalah villa yang kamu desain sendiri. Itu bisa digambarkan sebagai sempurna. Sayang sekali Li Ziran menghela nafas. Ye Junlin tersenyum, Ziran, aku akan mengambil kembali villa itu. Villa Junlin sekarang menjadi milik keluarga Ye. Jangan melakukan hal bodoh, kamu tidak bisa mengalahkan mereka. Li Ziran membujuk, jangan khawatir. Meskipun dia berjanji demikian, dia harus mendapatkan kembali semua yang diambil keluarga Ye. Keesokan harinya, Li Ziran sibuk mencari investasi. Ye Junlin tidak menemaninya. Biarkan Li Ziran membentur tembok dulu, baru dia akan mengatur investasinya. Li Wenyuan dan istrinya memandang Ye Junlin yang sedang merokok di sofa, dan mereka mengerutkan kening, dengan ketidaksenangan di wajah mereka. Kamu mencubit rokok untukku, berdiri. Ada yang ingin kukatakan padamu. Li Wenyuan menatap Ye Junlin dengan wajah dingin. Ye Junlin mematikan puntung rokoknya dan mengikuti. Ayah, katakan saja apa yang kamu miliki. Li Wenyuan mengerutkan kening menjadi kata sederhana. Apakah kamu tidak mengetahui situasi saat ini? Ye Junlin tersenyum, sangat bagus. Proyek dimenangkan. Asalkan ditarik investasi, Ziran dan kami memiliki masa depan yang cerah. Iya, karena masa depan cerah Ziran, situasimu dalam bahaya. Mendengar apa yang dikatakan Li Wenyuan, Ye Junlin tampak bingung. Kamu juga mengerti bahwa selama proyek ini selesai, nilai Ziran akan menjadi ratusan juta. Dan dia pasti akan mendapat tempat di Suzhou dan Hangzhou di masa depan. Apakah menurutmu kamu masih layak untuknya? Aku tidak mempertanyakan kemampuan Anda,
tetapi Anda harus memahami bahwa Anda baru saja keluar dari penjara, dan sekarang tidak lebih dari 6 tahun yang lalu. Memulai bisnis terlalu sulit. Kesenjangan antara Anda dan Ziran hanya akan semakin lebar, Li. Wen Yuan berkata dengan serius. Zhao Yalan juga berkata, ya, kamu tidak melakukan apa-apa sepanjang hari. Anda bahkan tidak memiliki pekerjaan yang layak. Bagaimana Anda bisa layak untuk putri saya? Itu dia, jika Anda masih menjadi suami Ziran di masa depan, seberapa memalukankah Ziran? Kami akan menemukan kesempatan yang tepat untuk berdiskusi dengan Ziran dan membiarkanmu bercerai. Ini bagus untukmu dan Ziran. Anda memiliki persiapan psikologis, Li. Wen Yuan menghela nafas. Ye Junlin tersenyum, orang tua, apakah kamu menyeberangi sungai dan merobohkan jembatan? Apa maksudmu, menyeberangi sungai dan meruntuhkan jembatan? Apakah Anda benar-benar berpikir Anda menghentikan proyek ini? Anda mencampurnya sedikit, tetapi proyek itu bisa dimenangkan karena kemampuan Ziran. Oke. Iya, terus terang saja, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Ye Junlin hanya bisa tertawa kecil. Jangan khawatir, aku akan menjadikan Ziran wanita paling bahagia di dunia. Ye Junlin tertawa. Zhao Yalan memelototinya. Apa yang kamu gunakan untuk membuat anakmu bahagia? Kamu bahkan tidak punya rumah. Jika Anda mengatakan bahwa villa besar Anda ada di sana sebelumnya, saya percaya. Tetapi sekarang, Anda orang miskin tanpa apa-apa. Saya tinggal di rumah saya. Apakah kamu malu? Kamu pergi selama beberapa hari. Aku tidak ingin melihatmu untuk saat ini. Iya. Ziran sedang sibuk akhir-akhir ini, dan dia mudah teralihkan perhatiannya saat ada Anda, Li. Wen Yuan bahkan meminta Ye Junlin untuk pergi. Ye Junlin tidak marah ketika dia diusir. Dia berutang budi pada Li Ziran. Di lantai bawah, sebuah Rolls-Royce Phantom melaju. Mayor Jenderal King Long keluar dari mobil. Jenderal, tolong. Ye Junlin masuk ke mobil. Zhao Yalan, yang sedang berbaring di dekat jendela mengawasi, tiba-tiba berkata, Wen Yuan, ayo lihat. Sepertinya Ye Junlin naik mobil mewah. Li Wen Yuan segera datang dan melihat sebuah Rolls-Royce datang dari lantai bawah rumahnya, melaju. Ini adalah Rolls-Royce Phantom, pemilik mobilnya pasti pesta besar. Bung, bagaimana Ye Junlin bisa duduk di mobil seperti ini? Li Wen Yuan segera berkata. Zhao Yalan juga berkata dengan lega. Saya baru saja melihat sosok dari belakang, dan saya pikir itu terlihat agak mirip. Sepertinya saya terlalu khawatir. Jika dia mampu membeli Rolls-Royce, dia bisa membiarkanku tinggal di ruangan kecil seluas 100 meter persegi ini. Li Wen Yuan mendengus dingin. Kamu masih mengharapkan makanan lunak ini? Iya. Saya berharap dia mati kelaparan di dalam mobil. King Long bertanya, Jenderal, kemana kita akan pergi sekarang? Pergi ke area Villa Mansion Pangeran Kerajaan. Harus dikembalikan, Jenderal. Saya telah menemukan bahwa orang yang tinggal di villa Anda adalah Si Hongfei. Dia saat ini adalah manajer umum Tianyu Media di bawah Yis International. Dia adalah orang kepercayaan Ye Yaoyang sekarang. Setelah mengkhianatimu, Jenderal, dia segera bergabung dengan komando Ye Yaoyang. Ye Yaoyang adalah putra dari paman ketiga Ye Junlin, Ye Sihui, seorang playboy sejati. Dia mengatakan pada perjamuan hari itu bahwa dia ingin menikahi Li Ziran. Dia sudah lama mendambakan Li Ziran. Ketika nama Si Hongfei disebutkan, mata Ye Junlin menjadi dingin. Dia adalah orang kepercayaannya, tangan kanannya. Ye Junlin sendirian mempromosikannya. Jika bukan karena Ye Junlin, dia akan melakukan penipuan dan masuk penjara. Saya jelas ingat bahwa setelah kecelakaannya, Si Hongfei segera menjadi anjing keluarga Ye dan segera menghubunginya. Wartawan media segera mencoreng Ye Junlin. Mereka memalsukan banyak bukti kejahatan komersial Ye Junlin dan berhasil mengirim Ye Junlin ke penjara. Ye Junlin pikir itu konyol ketika dia memikirkan penampilan penuh hormat Si Hongfei di depannya. Segera datang ke area Villa Royal Palace. Berdiri di depan villa keluarga tunggal yang dirancang sendiri, mata Ye Junlin meledak menjadi amarah. Berani tinggal di kamar pernikahannya,
Mati. Pengurus rumah tangga villa menemukan Ye Junlin dan keduanya keluar dan bertanya, "Apa yang kamu lakukan? Siapa yang kamu cari?" Ye Junlin tersenyum dan berkata, "Aku akan datang dan melihat rumahku." "Apa, rumahmu? Kamu tidak gila kan? Izinkan saya memberitahu Anda. Pemilik villa ini adalah Tuan Si Hongfei dari Tianyu Media." Lebih besar dari kepala pelayan mencibir, senyum di bibir Ye Junlin semakin dalam. "Apakah Si Hongfei memberitahu Anda siapa yang ada di villa sebelumnya?" "Saya tidak peduli siapa dia, saya hanya tahu Tuan Si." Pada saat ini, sebuah Porsche Pamela masuk. Pengurus rumah segera pergi untuk membuka pintu. Si Hongfei dengan jas dan sepatu kulit turun, dan seorang sekretaris muda dengan pakaian bisnis buru-buru mendukungnya di sampingnya. Sekretaris kecil itu memiliki tubuh yang panas, terutama kakinya yang panjang terbungkus sutra hitam, yang sangat menarik. Sekretaris dan Si Hongfei pulang, tahu apa yang harus dilakukan bahkan tanpa memikirkannya. "Siapa dua orang ini?" Si Hongfei bertanya dengan tidak senang ketika dia melihat dua orang berdiri di depan pintu villa. Ye Junlin menoleh perlahan, dan ketika Si Hongfei melihatnya, dia terkejut. Dia kebetulan sedang dalam perjalanan bisnis ketika keluarga Ye go public, jadi dia tidak melihat Ye Junlin. Melihat Ye Junlin sekarang, hatinya bergetar. Tidak seperti anggota keluarga Ye lainnya, Si Hongfei memiliki perasaan takut dan kagum terhadap Ye Junlin. Yuki melakukan sesuatu yang mengasihani dia, dan sekarang melihat Ye Junlin, Si Hongfei tidak berani saling memandang. "Apakah Tuan Si baik-baik saja?" Ye Junlin bertanya sambil tersenyum. Si Hongfei bertanya dengan gemetar, "Kamu, apa yang kamu lakukan di sini?" "Datang dan lihat rumahku." Ye Junlin melihat ke villa. Si Hongfei menggertakkan giginya, menatap Ye Junlin dan berkata, "Villa ini tidak ada hubungannya denganmu sekarang, cepatlah kau pergi." Ye Junlin tersenyum di bibirnya, "Bagaimana jika aku tidak pergi?" Sekretaris kecil Si Hongfei, Wu Qingyu, menatap Ye Junlin dengan tajam. "Apa yang beraninya kamu bertindak liar di sini? Tersesat, jika tidak, saya akan memberitahu Tuan Ye Yaoyang, Ye Junlin, dan kamu akan dinonaktifkan lagi." Sekretaris kecil menyebut Ye Yilong, Si Hongfei memiliki tulang punggung, dan berkata sambil mencibir, "Kamu Junlin mengira kamu adalah bosku sebelumnya, dan aku tidak akan mempermalukanmu. Kamu harus segera pergi. Beranikah kamu membuatku malu?" Petik 2. Ye King's Landing mencibir. Wu Qingyue mencibir dan berkata, "Ye Junlin, kamu bahkan tidak kencing untuk memotret dirimu sendiri. Apa yang kamu berani berbicara dengan Tuan Si seperti itu?" Berlutut dan merangkak keluar. Bersambung.